Pak Agus raise hand, barangkali Pak Dimitri. Silakan langsung. Baik, terima kasih Pak Agus Girmanta atas pemaparan materinya sangat menarik sekali terkait dengan paradigma yang sangat banyak sekali. Ada kurang lebih 5 paradigma terkait dengan filsafat sains. Ada satu yang tadi saya masih kepikiran terus gitu terkait dengan critical realism gitu Pak. Ya. Tadi bahwa dicontohkan mengenai teori Big Bang seperti itulah gitu. Saya cuma kepikiran dulu pada masanya critical realism itu bagaimana mengetahui bahwa sesuatu yang aktual itu dia mengatakan kan bahwa sesuatu itu tidak mengalami, tapi itu adalah hal yang aktual gitu. Tapi bagaimana mereka itu mengetahui bahwa yang aktual, sesuatu itu aktual, padahal mereka tidak mengalami. Namanya panduannya apa? Apakah sebatas teori pembuktian teori matematis ataukah ada mungkin kalau misalkan kita ke kepercayaan kan setiap dari kepercayaan itu kan mempunyai satu kitab tersendiri yang itu menjadi rujukan. Kalau dulu di critical realism itu seperti apa gitu bahwa mengetahui bahwa yang aktual sesuatu itu aktual padahal mereka tidak mengalaminya seperti itu. Terima kasih Pak Agus ya. Nah, sesama Agus kita harus rukun Pak ya. Iya, pertanyaannya sangat menarik ya. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang aktual? Kan kita tidak mengalaminya karena bukan empirical kan gitu. Apalagi bagaimana kita kalau mau mengetahui sesuatu yang real lebih jauh lagi ya, real lebih jauh lagi. Nah ini pertanyaan yang sangat penting dan jawabnya juga berat Pak. Tapi benar Pak Agus, memang itu menjadi pertanyaan dari ontologi kepada epistemologi. Nah, kira-kira begini, salah satunya Bhaskar ini, dia merujuk kepada Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu terkenal dengan transcendental argumen transendental. Argumen transendental itu bukan transenden, tapi transendental. Agak-agak berbeda sedikit. Jadi, kalau argumen transendental itu adalah ada sesuatu yang lebih a priori dari empirisme kita. Jadi, kita misalnya, saya bisa melihat ini ada 2 jari. Melihat ada 2 jari, karena data-data, kalau kita asumsikan sains ya, 2 jari ini datang ke mata, kemudian mata diolah oleh otak dan oleh pikiran. Sehingga 2 jari ini bisa kita lihat karena ada transenden, yaitu ada subjek saya yang memahami 2 jari ini. Nah, kalau 2 jari ini saya pancarkan kepada dinding tidak paham kalau ini ada 2 jari. Mungkin ada data, sinar atau sebagainya. Karena apa? Karena dinding tidak ada transendental, yaitu subjek pada dinding. Nah, jadi jawab Pak Agus tadi, bagaimana kita untuk mengetahui sesuatu yang aktual atau bahkan yang real, salah satunya adalah kita memanfaatkan argumen transendental, yaitu argumen yang memastikan malahan. Jadi bahwa 2 jari ini bisa diketahui karena ada subjek saya yang memikirkan. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tumpahkan air jadi basah, maka fakta bahwa air itu membasahi tangan saya, itu tidak ada hubungan sebab akibat misalnya. Tapi pikiran kita itu a priori, karena air itu yang mengenai tangan, maka air itulah sebagai penyebab tangan menjadi basah. Itu tidak ada sebenarnya di realitas empirisnya, nggak ada. Tapi ada secara transenden pada pikiran subjek. Nah, sehingga dari sini memang critical realism membuka, Pak Agus ini, membuka sesuatu yang lebih luas, bahwa kita itu sebenarnya ada loh, a priori transcendental yang kita gunakan, asumsi-asumsi kalau kata Pak Dimitri di awal tadi, ada asumsi-asumsi yang kita gunakan, yang itu perlu kita ungkapkan, perlu kita akui. Dan karena kita mengungkapkan dan mengakui, maka kita ada peluang untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak mengakui, nah ada resiko nanti kita merasa paling tahu, paling benar, paling universal. Barangkali begitu Pak Agus. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Silakan Pak Angga. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sebetulnya ada di chat, Pak Agus. Itu mungkin saya refresh ya. Ya ini kan dalam, kalau yang saya pahami bahwa dalam sains itu kan lazimnya suatu teori itu menjadi dominan sebab adanya proses mungkin kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi yang berkelanjutan dan kemudian ya semakin memantapkan teori tersebut begitu. Dan alternatifnya ketika ada teori yang apa namanya, yang ya katakanlah menjadi suatu alternatif namun tidak terjelaskan dengan baik, nah itu menjadi suatu hal yang tertutup begitu, tertutup. Nah kemudian kalau tadi dikatakan bahwa dalam postmodernisme itu ada asumsi bahwa asumsi tentang yang dominan dan yang tersilence begitu ya, itu akibat adanya suatu konstruksi sosial gitu melalui kekuasaan. Nah itu sebetulnya bagaimana postmodernisme mengantisipasi kolaborasi tersebut begitu, atau mengantisipasi proses sains normal itu sendiri gitu. Karena kalau kita melihatnya dari yang sebelumnya ya, bahwa proses sains normal itu adalah kolaborasi, kemudian artikulasi terhadap teori itu kan hal yang wajar gitu loh. Maksudnya organik. Oh ada teori nih, oh buktikan, oh mantapkan, oh kemudian implementasikan secara praktis gitu kan, itu kan hal yang organik gitu ya. Tapi kemudian di postmodernisme itu dimasukkan asumsi tambahan, oh ini kalian memahaminya seperti ini karena ada kekuasaan gitu. Jadi lebih ketimbang suatu aktivitas organik untuk menjelaskan sebuah teori, malah di situ ditambahkan aspek yang sifatnya itu barangkali interpretatif, dan ada mungkin kalau misalnya kita mengambil peorasinya gitu ya, ada kepentingan atau apa seperti itu. Nah kira-kira begitu Pak, bagaimana sebuah paradigma mengantisipasi aktivitas sains normal, terutama paradigma yang lahir setelah abad ke-20 akhir ya, yang 3 terakhir tadi begitu. Ya, terima kasih Pak Angga. Benar sekali Pak Angga. Jadi pertanyaan Pak Angga ini tepat sasaran ya. Tepat sasaran kepada postmodernisme maupun kepada critical realism, benar Pak Angga itu ya, maupun terhadap pragmatisme dan yang lain-lain, bahwa mereka itu bisa mengkritik ya postmodern ini, misalkan Posmo aja gitu. Posmo ini bisa mengkritik, tapi apa solusi yang mereka berikan? Jangan-jangan solusi mereka berikan itu juga kena kritik dia sendiri kan gitu. Jangan-jangan Posmo itu kalau mengatakan bahwa pihak lain itu misalkan ada ideologi, ada kepentingan, sainnya itu ada membela pihak tertentu. Kalaupun Posmo kita minta misalkan untuk memberikan solusi, jangan-jangan solusinya itu juga ada ideologi, ada kepentingan, cuma ganti orang, jangan-jangan kan gitu. Nah benar Pak Angga, ini jawabannya memang menjadi sangat sulit. Jawabannya menjadi sangat sulit. Sehingga kalau kita nyambung kepada Lyotard tadi, misalkan postmodernisme, Lyotard itu tidak percaya kepada konsensus. Tidak percaya kepada konsensus. Lebih percaya kepada disensus. Lebih percaya kepada perbedaan-perbedaan pendapat. Di zaman itu sendiri, tahun 80-an, terjadi perdebatan yang besar, Pak Angga, antara Lyotard dan Habermas. Nah, mereka kan sejaman ya. Habermas sekarang masih hidup usia 93 lah ya kira-kira ya. Sudah sangat senior Habermas. Nah, kalau Lyotard kan tadi sudah wafat ya, menjelang tahun 2000 ya. Jadi tahun 80-an terjadi debat panjang. Nah, salah satu kritik dari Habermas adalah Posmo ini tidak bisa memberi solusi karena kritik dia itu mengenai dirinya sendiri. Jadi kalau kritik Posmo itu berhasil, bahwa misalkan tidak ada klaim yang berlaku universal, bahwa selalu terjadi perbedaan, misalkan Posmo mengklaim begitu. Kata Habermas, itu kan terjadi kepada diri kamu sendiri. Berarti klaim kamu seperti itu, Posmo, itu tidak universal. Orang lain boleh berbeda,